Shalom, selamat pagi saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan dari Allah Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari yang indah ini. Dan pada pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mohon Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan juga melakukan firman Tuhan yang akan kami renungkan sesaat lagi. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau bersabda dan juga mengubah hati kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, renungan hari ini saya akan berikan dengan judul Ketekunan dalam Doa di Tengah Kesukaran. Terambil dari Markus 14 ayat 33 sampai dengan ayat 34. Markus 14 ayat 33 sampai dengan ayat 34. Saya akan bacakan. Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia mulai merasa sangat susah dan gelisah. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Markus 14 ayat 33 sampai 34 ini menggambarkan momen di mana Yesus itu merasa sangat tertekan dan sedih di Taman Getsemani sebelum peristiwa pengkhianatan dan juga penyalibannya. Memang kalau misalnya kita melihat dari sisi aspek manusia, memang karena ada beberapa orang di luar iman kekristenan mengatakan bahwa Yesus itu bukan sungguh-sungguh manusia. Tetapi di sini kita melihat dengan jelas bahwa Yesus adalah 100% manusia dan juga 100% Allah. Nah, maka dari itu Tuhan Yesus pun juga merasakan yang namanya tekanan sebelum peristiwa penyalibannya ini. Nah, di dalam ayat ini Yesus itu mengungkapkan perasaannya kepada para muridnya dan meminta kepada mereka agar tetap berjaga-jaga dan juga berdoa bersama dengannya. Nah, hal ini mengajarkan kita sebenarnya pentingnya ketekunan di dalam doa, terutama di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, di dalam konteks iman Kristen, kita mengerti bahwa Yesus itu adalah teladan yang sempurna di dalam segala hal, termasuk di dalam kehidupan doa. Nah, melalui ayat ini kita dipanggil untuk belajar dari Tuhan Yesus tentang bagaimana tetap teguh di dalam berdoa, bahkan saat kita dihadapkan dengan tantangan dan juga penderitaan. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka kita juga dipanggil untuk membuka hati kita kepada Allah Bapa, menyampaikan segala kebutuhan dan kecemasan kita kepadanya dengan penuh percaya dan ketekunan. Ada orang yang mengatakan kita kalau mau berdoa harus yang baik-baik kepada Allah supaya didengar. Bukan seperti itu ya saudara. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka kita juga diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan seluruh curahan hati kita kepadanya. Kita bisa dapat membawa setiap pergumulan atau kesesakan di dalam kehidupan kita kepada Allah. Nah, maka dari itu Markus 14 ayat 33 sampai 34 juga mengajarkan kita bukan hanya kita untuk hanya mencari atau bertekun di dalam doa, tetapi kita juga harus setia melakukannya. Terutama kita juga perlu mengingatkan di dalam komunitas iman kita, di dalam cross kita. Maka ketika kita melihat mungkin ada jemaat atau teman kita yang
saat teduhnya doanya itu mungkin tidak lancar, kita dapat menanyakan kepadanya dan kita mungkin dapat juga memberikan dorongan dan semangat kepadanya agar kehidupan orang yang bersangkutan tersebut dalam kehidupan doanya itu tetap berjalan dengan baik. Yesus sendiri memberikan teladan dan juga meminta kepada para muridnya untuk tetap berjaga-jaga bersamanya di dalam doa. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya pentingnya dukungan dan persekutuan antar sesama orang percaya saat kita menghadapi cobaan di dalam kehidupan ini, kesusahan atau kesulitan di dalam kehidupan ini. Kita harus saling mengingatkan bahwa pentingnya ketekunan doa, terutama di masa-masa yang sedang sulit. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa ketika kita menjalani kehidupan ini di dalam perjalanan iman kita itu tidak sendirian. Tetapi kita bisa saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Karena dari ketekunan bersama di dalam hidup berdoa itu kita mendapatkan kekuatan. Nah, dengan demikian Markus 14 ayat 33 sampai 34 membangkitkan kita untuk hidup dalam ketekunan doa, terutama saat kita dihadapkan dengan kesulitan dan penderitaan. Ada orang yang ketika di dalam kesulitan kehidupannya, orang tersebut malah malas untuk berdoa karena menganggap Allah berbuat hal yang tidak patut terhadap dirinya. Saudaraku, jika kita tidak berdoa di dalam kesulitan kehidupan kita, maka sesungguhnya kita akan menjadi semakin lemah. Maka dari itu di dalam segala hal, apalagi di dalam kesulitan kehidupan kita, kita harus tekun memaksa diri kita untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Belajar dengan sabar seperti minggu lalu yang kita baca di dalam renungan Sabtu. Kita berjaga-jaga menantikan jawaban dari Tuhan. Maka kita juga perlu tekun juga untuk berdoa kepada Tuhan. Karena kita tidak akan memperoleh kekuatan dari sesama manusia, kita tidak akan memperoleh apalagi kekuatan dari dunia ini. Tetapi kita hanya dapat memperoleh kekuatan yang sangat berlimpah-limpah, apalagi ketika kita berada di dalam kondisi yang sulit, hanya datang dari Tuhan saja. Kiranya kita dapat menjalani kehidupan kita di dalam ketekunan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, dan kami juga diingatkan kembali bahwa pentingnya berdoa, terutama di dalam kondisi-kondisi yang mungkin itu sungguh sangat sulit di dalam kehidupan kami. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami bahwa Allah adalah sungguh Allah yang baik, Allah yang peduli di dalam kehidupan kami. Dan bahwa kami pun juga diajarkan di dalam kondisi yang sulit sekalipun, kami harus tetap berdoa. Tuhan, kiranya Engkau yang memampukan kami. Kami lemah dan terbatas. Tetapi kami percaya bahwa firman-Mu ini akan sungguh tersimpan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga yang memimpin aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.